Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Nah, dalam himpunan ini, hal-hal yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep dari himpunan, dan yang kedua adalah cara penyajian himpunan. Nah, mari kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep dari himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, himpunan sering diartikan dengan kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok. Nah, contohnya saja, makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia berdasarkan jenis kelaminnya dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Contohnya lagi, hewan dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya menjadi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, banyak sekali contoh-contoh dari kumpulan-kumpulan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam matematika juga terdapat kumpulan-kumpulan dan kelompok-kelompok itu yang dinamakan dengan himpunan. Nah, mari untuk lebih jelasnya kita pelajari tentang definisi atau konsep dari himpunan itu. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini perlu kita perhatikan yang menjadi syarat suatu objek-objek itu dikatakan himpunan adalah yang pertama, dia merupakan kumpulan objek-objek. Yang kedua, anggotanya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya di sini, anggota-anggotanya itu harus terdefinisi dengan jelas, harus dapat ditentukan dengan jelas. Jadi tidak ada kebingungan atau perbedaan pendapat dari setiap orang untuk mendefinisikan atau menentukan suatu anggota dari himpunan atau kumpulan-kumpulan objek itu. Nah, mari kita pelajari contohnya. Pertama, kumpulan hewan herbivora. Apa saja kumpulan hewan herbivora itu? Nah, yaitu sapi, kambing, kelinci, dan masih banyak lagi contoh kumpulan hewan herbivora yang kita ketahui. Nah, siapapun orang maka akan sepakat mengatakan bahwa sapi, kambing, kelinci itu merupakan hewan herbivora. Tidak ada kebingungan atau perbedaan pendapat dari setiap orang. Maka kumpulan atau kelompok hewan herbivora itu merupakan suatu himpunan. Contohnya lagi, kumpulan alat tulis. Apa saja contoh kumpulan alat tulis itu? Ya, yaitu pena, pensil, penghapus. Nah, pena, pensil, dan penghapus merupakan kumpulan dari alat tulis. Nah, kita semua sepakat bahwa ketiganya itu adalah kumpulan dari alat-alat tulis. Jadi, jadi pena, pensil, dan penghapus merupakan kumpulan alat tulis, dan kumpulan alat tulis merupakan suatu himpunan. Nah, kita masuk pada contoh yang ketiga, kumpulan ikan yang hidup di darat. Nah, kita tahu semua ikan hidup di laut. Nah, dan di sini diminta kumpulan ikan yang hidup di darat. Jadi tidak ada ikan yang hidup di darat. Berarti kumpulan ikan yang hidup di darat ini tidak memiliki anggota. Namun tetap dikatakan suatu himpunan karena jelas bahwa anggotanya tidak ada. Dan setiap orang akan sepakat mengatakan tidak ada ikan yang hidup di darat. Jadi, kumpulan ikan yang hidup di darat merupakan himpunan, namun disebut himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ini disebut dengan himpunan kosong. Dalam
dalam matematika biasanya dilambangkan dengan tanda kurung kurawal, 2 kurung kurawal saja, atau tanda yang seperti ini. Nah, lalu mari kita masuk ke contoh berikutnya. Kumpulan orang-orang cantik. Nah, kumpulan orang-orang cantik merupakan suatu kumpulan orang-orang. Namun, sangat sulit bagi kita menentukan ukuran cantik itu. Setiap orang akan memiliki perbedaan pendapat atau pandangan-pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan kumpulan orang-orang cantik. Seperti apa cantik itu? Ya, berarti cantik itu memiliki definisi yang tidak jelas. Maka, kumpulan orang-orang cantik itu bukan merupakan himpunan. Nah, ini bukan. Lalu, contoh berikutnya, kumpulan makanan enak. Nah, enak di sini memiliki definisi yang tidak jelas. Setiap orang memiliki pandangan atau pendapatnya sendiri tentang makanan-makanan yang enak itu seperti apa. Tidak ada ukuran yang jelas dalam menentukan ukuran enak itu, sehingga enak itu memiliki definisi yang tidak jelas. Jadi kumpulan makanan yang enak itu bukan merupakan himpunan. Nah, tadi kita sudah pelajari apa yang himpunan, dan ternyata ada juga kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Nah, apa saja kumpulan yang bukan merupakan himpunan itu? Ya, berarti kumpulan objek atau benda-benda itu memiliki definisi yang tidak jelas dan biasanya berupa kata sifat. Tadi berdasarkan contoh yang keempat dan kelima, kita tahu contoh yang keempat dan kelima ini bukan merupakan himpunan karena terdapat kata sifat cantik, enak. Jadi yang bukan merupakan himpunan itu berarti memiliki definisi yang tidak jelas, biasanya berupa kata sifat. Nah, contohnya enak, cantik, dan tinggi. Nah, tinggi ini jika saya berikan contoh kumpulan orang-orang tinggi, berarti kumpulan orang-orang tinggi itu merupakan bukan himpunan, dikarenakan tidak ada ukuran yang dapat menentukan tinggi itu seberapa tinggi gitu. Nah, jika diberikan ukurannya, misalnya kumpulan orang-orang dengan tinggi 160, maka kita dapat dengan mudah menyatakan siapa saja orang-orang dengan tinggi 160. Jadi itu merupakan contoh himpunan. Sedangkan kumpulan orang-orang tinggi saja itu bukan merupakan himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dengan contoh soal. Ya, ada 4 pernyataan dan tentukanlah yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Ya, misalnya, kumpulan huruf vokal dalam abjad. Nah, apa saja huruf vokal dalam abjad itu? Ya, A, I, U, E, O. Ya. Nah, semua orang akan sepakat menyatakan bahwa A, I, U, E, O merupakan kumpulan huruf vokal dan dalam abjad. Jadi tidak ada kebingungan dalam menentukan anggota atau keberadaan dari anggota suatu himpunan ini. Jadi, kumpulan ini merupakan contoh himpunan. Nah, mari kita masuk pada contoh yang kedua, kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 merupakan contoh himpunan. Kenapa? Kita bisa mendaftarkan anggota-anggotanya. Contohnya, bilangan
bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika diminta kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10, maka kita dapat mendaftarkan anggota-anggotanya dengan jelas, yaitu bilangan cacah antara 2 dan 10 yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berarti anggota-anggota dari kumpulan bilangan cacah ini terdefinisi dengan jelas. Nah, berarti kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 adalah himpunan. Mari kita masuk contoh selanjutnya, yaitu kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita tahu bilangan ganjil contohnya adalah 1, dimulai dari 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan lain. Namun, jika kita lanjutkan kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, itu tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Berarti kumpulan ini tidak memiliki anggota. Namun, itu jelas dan pasti bahwa memang tidak ada anggotanya. Nah, berarti kumpulan ini merupakan contoh dari himpunan kosong. Nah, contoh yang terakhir. Kumpulan buku yang tebal. Nah, kita tahu tebal di sini merupakan kata sifat. Kita tidak bisa menentukan definisi tebal yang seperti apa. Berapa halaman suatu buku itu dikatakan tebal. Berarti ini memiliki definisi yang tidak jelas. Berarti setiap kumpulan yang memiliki definisi yang tidak jelas itu dinamakan dengan bukan himpunan. Sekian tentang konsep himpunan. Nah,